Apa kabar Anda? Saatnya menyimak berita Palembang bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pengemudi ojek online menjadi korban begal yang dilakukan oleh penumpangnya sendiri. Aksi heroik memanjat tiang bendera kembali terjadi. Di Ogan Ilir, seorang remaja menyelamatkan pengibaran bendera merah putih yang sempat tersangkut di atas tiang. Walau gigi tidak lagi sempurna, para lansia tetap semangat menyelesaikan lomba makan kerupuk. Kasus penemuan jasad pria di sebuah kebun warga di Desa Talangbulu, Ilir Barat 1, Palembang masih menjadi misteri. Keluarga melaporkan kematian korban ke polisi karena menduga korban tewas karena dibunuh. Keluarga Zakaria membuat laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang pada Sabtu siang. Keluarga merasa janggal atas kematian Zakaria. Keluarga berharap polisi dapat segera mengungkap penyebab pasti kematian korban. Pihak keluarga menduga kematian korban dinilai tak wajar. Jasad Zakaria ditemukan warga di sebuah kebun di Desa Talangbulu, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Sabtu pagi. Berdasar pemeriksaan awal terdapat beberapa luka, tusukan, dan hantaman benda tumpul di belakang kepala korban. Selain itu terdapat bekas ikatan di tangan dan kaki korban. Kuat dugaan pria 48 tahun itu tewas karena dibunuh. Kalau sehariannya setahu aku sih aman-aman baik, uangnya enak baik. Kayaknya ndak atik lah musuh. Barang-barang korban ada yang hilang nggak? Untuk barang-barang tuh katanya informasinya tuh belum jelas juga, cuman aku dengar info ditemu ke kunci motor di korban yang meninggal ini, cuman motornya saat ini belum tahu, belum jelas di mana keberadaan motor itu. Jenazah korban saat ini telah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk proses autopsi. Sejauh ini terlihat sejumlah luka yang diduga bekas tindakan penganiayaan. Luka robek di kepala sebelah kiri, memar di sebelah kiri, apanya semua sebelah kiri, belakang telinga kiri. Yang luka-luka tadi akibat benda tumpul atau benda tajam? Kalau di kepala benda tumpul, tapi kalau yang di sini itu kepala benda tajam, sini benda tumpul. Polisi dari tim penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang masih mengadakan serangkaian pemeriksaan, saksi dan olah TKP untuk mengungkap kematian Zakaria. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebelumnya, seorang pria parubaya asal Palembang ditemukan tewas di depan rumah warga di Desa Leban Akar, Kabupaten Banyuasin ditemukan sejumlah luka lebam dan robek di tubuh korban. Zakaria, warga Jalan Talang Kemang, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sabtu pagi ditemukan tewas. Korban ditemukan di pekarangan rumah warga di Desa Leban Akar, Kabupaten Banyuasin. Warga pun melapor pada pihak kepolisian. Ke TKP kita jengok yang meninggal ini sudah posisi terkaparnya itulah. Kalau dugaan kita ini informasinya nih belum jelas juga, tapi di TKP ini korban ini di depan rumah warga dia nih Ditemukan ya? Iya, ditemukan. Dengan kondisi cak mana kak? Sudah kondisi ya boleh sudah ada nyawa lagi. Dari hasil visum ditemukan sejumlah luka lebam di bagian kepala, tangan, dan kaki yang diduga akibat hantaman benda tumpul dan benda tajam. Selain itu, saat ditemukan, di dekat korban didapati sebuah kunci sepeda motor yang tak ditemukan di sekitar lokasi. Keluarga korban berharap pelaku pembunuhan segera ditangkap. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.
Seorang pengemudi ojek online di Kota Palembang menjadi korban begal yang dilakukan oleh penumpangnya sendiri. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di tangan dan kepala serta kehilangan sepeda motor. Di tempat ini, Nelson Lanin, warga Ilir Barat 1 Palembang menjadi korban pembegalan. Nelson yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online di Kota Palembang dibegal penumpangnya sendiri pada Sabtu pekan lalu. Korban dibegal saat sedang berada di tempat sepi di sekitar Jalan Kolonel Sulaiman Amin, Kecamatan Sukarami, Palembang. Saat itu korban yang sedang mangkal di depan salah satu mal dihampiri oleh pelaku. Pelaku minta korban untuk mengantarkannya ke lokasi yang belakangan direncanakan pelaku sebagai tempat pembegalan. Setibanya di lokasi, pelaku yang masih duduk di bagian belakang sepeda motor menodongkan senjata tajam ke arah leher korban. Korban yang kaget dan takut akan ancaman senjata tajam mengikuti perintah pelaku dengan memarkirkan sepeda motornya. Sempat terjadi pergulatan antara pelaku dan korban. Namun pelaku yang membawa senjata tajam berhasil melumpuhkan korban dengan luka di bagian tangan dan kepala. Setelah korban terluka, pelaku membawa kabur sepeda motor dan ponsel milik korban. Ngantem ada yang kena di sini kan, di sini kan, ini kena juga. Nah, pas aku nak bergerak ini lagi langsung dia lepas ke helm yang aku tunjuk ke dia pakai yang dipakainya itu kan. Dan lepasnya diantemnya di aku berkali-kali. Korban yang terluka parah ditolong oleh warga sekitar dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarami. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Tim gabungan polisi dan Satpol PP menggerebek gudang BBM ilegal di Desa Payak Kabung, Kabupaten Ogan Ilir. Tetapi informasi penggerebekan diduga telah bocor sehingga petugas tidak mendapati aktivitas gudang dan tidak ada pelaku yang bisa ditahan. Gudang yang berada di kawasan Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, didatangi tim gabungan dari Polres Ogan Ilir dan Satpol PP Ogan Ilir. Tempat ini diduga sebagai gudang BBM ilegal. Tetapi penggerebekan berlangsung pada Kamis siang diduga sudah bocor alias sudah terlebih dahulu diketahui. Akibatnya petugas yang melakukan pemeriksaan menemukan gudang sudah dalam keadaan kosong. Tidak terlihat aktivitas pekerja di gudang. Petugas menyita BBM ilegal 43 BB tank atau drum berukuran besar dan 8 drum berukuran kecil. Salah satu tank berisi limbah BBM. Terkait dengan pemilik tempat ini kami masih melaksanakan penyelidikan. Untuk barang bukti ini dikemanakan atau akan dimusnahkan seperti apa? Ya, tentunya terkait dengan barang bukti kami akan amankan dulu. Terkait dengan barang bukti yang diduga adanya dugaan illegal drilling, kemudian terkait dengan barang bukti lainnya terkait dengan izin bangunan tanpa izin nanti dari rekan-rekan Satpol PP. Semua barang bukti dibawa petugas ke Polres Ogan Ilir, sedangkan pemilik dan pekerja gudang masih dalam pengejaran polisi. Agar praktik ilegal serupa tidak terulang, bangunan gudang ini langsung dibongkar paksa oleh petugas. Jadi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.